Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Widya Fitriana dalam mata kuliah akuntansi agribisnis. Kali ini kita akan masuk pada bahasan akuntansi perusahaan jasa. Ada beberapa subpokok bahasan. Yang pertama adalah jurnal umum, kemudian pemindah bukuan atau posting, kemudian neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangan, usaha jasa agribisnis, kemudian jurnal penutup, neraca saldo penutup, dan juga jurnal balik. Pada saat kita melakukan pencatatan pada jurnal umum, nah ini dilakukan untuk mencatat semua transaksi yang mempengaruhi aktivitas perusahaan. Misalkan jika seseorang menginvestasikan 200.000 ke dalam usahanya, maka yang kita catat di jurnal umum adalah kas bertambah di sisi debit dan juga modal bertambah di sisi kredit. Nah, setelah itu perkiraan pada jurnal umum akan kita pindahkan ke buku besar atau posting. Nah, misalkan di sini kita mencatat pemindahan buku besar dalam bentuk T, maka di sisi debit kita catat kas sebesar 200.000, sedangkan di sisi kredit kita catat modal sebesar 200.000. Nah, kemudian saldo perkiraan pada buku besar akan kita catat atau kita rangkum pada sebuah neraca saldo. Nah, pada neraca saldo ini nanti akan memberikan informasi tentang berapa saldo dari tiap-tiap perkiraan yang ada di buku besar. Nah, ada kalanya kita perlu melakukan jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini untuk mengkoreksi perkiraan-perkiraan yang belum tercatat atau belum menggambarkan keadaan aktiva dan pasiva yang sebenarnya, di mana keadaan jurnal penyesuaian ini dibutuhkan pada saat suatu transaksi itu sudah terjadi tetapi belum dicatat dalam perkiraan, atau suatu keadaan di mana transaksi itu telah dicatat dalam perkiraan tetapi saldonya harus dikoreksi untuk mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Nah, beberapa ayat jurnal penyesuaian, misalnya beban dibayar di muka. Nah, ini jenis daftar hitung yang di debit adalah beban atau biaya, sedangkan yang di kredit adalah biaya dibayar di muka. Begitupun untuk perlengkapan dibayar di muka, yang di debit adalah beban atau biaya, dan yang di kredit adalah perlengkapan diterima di muka. Penyusutan atau depresiasi, yang di debit adalah biaya depresiasi, sedangkan yang di kredit adalah akumulasi penyusutan. Kemudian biaya terhutang, yang di debit adalah biaya, dan yang di kredit adalah hutang. Penghasilan yang belum diterima, yang di debit adalah piutang, dan yang di kredit adalah pendapatan. Dan untuk pendapatan diterima di muka, yang di debit adalah pendapatan diterima di muka, dan yang di kredit adalah pendapatan. Nah, ayat jurnal penyesuaian ini misalnya untuk beban dibayar di muka. Nah, ini adalah kategori dari aktiva lain yang secara umum, yang secara khusus itu akan habis kita gunakan di masa yang akan datang. Misalnya adalah asuransi dibayar di muka. Kemudian penyusutan dan aktiva tetap. Nah, di mana aktiva tetap ini aktiva yang umurnya panjang, ya, misalnya mesin, bangunan, peralatan, dan lain-lain sebagainya. Sehingga sepanjang penggunaan umurnya itu dia akan mengalami penyusutan atau depresiasi. Kemudian beban terhutang. Nah, di mana perusahaan itu seringkali mengakui adanya beban sebelum mereka membayarnya. Misalnya beban gaji dan hutang gaji yang akan bertambah selama pegawainya masih bekerja. Jadi kewajiban tersebut akan dikatakan sebagai hutang. Atau pendapatan belum diterima. Nah, di mana perusahaan mengakui adanya pendapatan sebelum mereka menerima uang kas, karena pembayaran biasanya baru akan terlaksana kemudian. Nah, yang berikutnya adalah pendapatan diterima di muka. Nah, ini beberapa perusahaan telah menerima atau menagih kas dari pelanggan sebagai uang muka atas pekerjaan yang telah dilakukan perusahaan untuk pelanggan tersebut. Nah, berikutnya kita akan menyiapkan neraca lajur, di mana neraca lajur ini berupa kertas berkolom yang digunakan sebagai kertas kerja untuk membuat laporan keuangan. Nah, neraca lajur ini berisikan kolom yang dibuat untuk
membantu pemindahan data dari neraca sisa ke dalam bentuk laporan keuangan yang lebih lengkap. Nah, biasanya neraca lajur ini terdiri dari kolom untuk nomor dan nama perkiraan serta 5 pasang kolom debit kredit yang berisi neraca sisa, penyesuaian neraca sisa yang telah disesuaikan, laporan laba rugi, dan juga neraca. Nah, laporan keuangan yang kita siapkan ada 3. Yang pertama adalah laporan laba rugi, ini untuk mencatat pendapatan dan biaya. Kemudian laporan perubahan modal dan juga laporan neraca. Nah, pada laporan neraca, nilai aktiva tetap ini dikurangi dengan akumulasi penyusutan dari aktiva yang bersangkutan. Laporan laba rugi ini nanti akan memberikan informasi berapa laba bersih yang kita peroleh, yaitu dari selisih antara pendapatan dan biaya operasi. Sedangkan pada laporan perubahan modal ini akan didapatkan berapa modal akhir perusahaan. Kemudian untuk laporan neraca ini berisikan informasi tentang perkiraan-perkiraan yang terdapat pada aktiva dan juga pasiva. Nah, misalkan di sini kita lihat satu contoh soal neraca sisa perusahaan konsultan Harapan Jaya yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, ini merupakan akhir dari periode akuntansi setahun penuh. Data yang diperlukan untuk jurnal penyesuaian yang pertama misalnya adalah pendapatan jasa yang belum diterima. Kemudian perlengkapan di tangan, sewa dibayar di muka, penyusutan mebel, beban gaji terhutang, dan juga jumlah pendapatan jasa yang diterima di muka. Nah, untuk masing-masing ayat jurnal penyesuaian ini akan kita selesaikan terlebih dahulu dengan menuliskan perkiraan-perkiraan yang harus disesuaikan dari soal-soal tersebut. Nah, misalnya untuk transaksi yang pertama, pendapatan jasa yang belum diterima. Nah, ini akan kita buat jurnal penyesuaiannya berupa piutang di debit sebesar 250.000 dan pendapatan jasa di kredit sebesar 250.000. Kemudian untuk transaksi yang kedua, misalnya perlengkapan di tangan. Nah, ini akan kita buat jurnal penyesuaiannya dengan menuliskan biaya perlengkapan di debit, kemudian perlengkapan di kredit sebesar 400.000. Begitupun untuk transaksi yang ketiga, misalnya sewa dibayar di muka, maka jurnal penyesuaian yang harus kita tulis adalah biaya sewa di debit dan sewa dibayar di muka di kredit sebesar 1 juta rupiah. Untuk penyusutan mebel misalnya jurnal penyesuaian yang harus kita bikin adalah biaya penyusutan di debit dan akumulasi penyusutan di kredit. Nah, untuk beban gaji terhutang maka jurnal penyesuaian yang kita tuliskan di debit adalah biaya gaji dan juga hutang gaji di kredit sebesar 950.000. Dan untuk perkiraan yang keenam, jurnal penyesuaian yang harus kita bikin adalah pendapatan diterima di muka di debit dan juga pendapatan di kredit sebesar 150.000. Nah, kemudian baru kita lakukan penyesuaian terhadap jurnal sisa yang sudah diberikan pada slide ini. Ya. Nah, misalkan pada soal itu baru bisa kita buat juga berikutnya adalah neraca lajurnya yang berisi 5 kolom debit kredit, kemudian juga laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Berikutnya kita akan melakukan jurnal penutup, di mana penutupan buku merupakan satu langkah pada akhir periode yang menyiapkan daftar hitung atau perkiraan untuk mencatat transaksi pada periode berikutnya. Nah, daftar hitung atau perkiraan yang ditutup ini adalah perkiraan sementara seperti pendapatan, biaya, dan prive, karena perkiraan ini akan digunakan untuk menghitung laba bersih. Dan ayat penutup untuk memindahkan nilai sisa pendapatan, biaya, dan prive dari daftar hitung atau perkiraan masing-masing ke dalam daftar hitung modal. Nah, ikhtisar penghasilan ini adalah daftar hitung yang mengumpulkan menjadi satu jumlah debit total dari jumlah biaya dan kredit total dari seluruh jumlah pendapatan pada periode tersebut.
Langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat jurnal penutup adalah yang pertama mendebit setiap daftar hitung pendapatan sesuai dengan nilai sisa kreditnya, kemudian mengkredit ikhtisar penghasilan dengan jumlah total pendapatan. Yang kedua adalah mengkredit setiap daftar hitung biaya sesuai dengan nilai sisa debitnya, kemudian mendebit ikhtisar penghasilan dengan jumlah total biaya. Yang ketiga adalah mendebit ikhtisar penghasilan sesuai dengan nilai sisa kreditnya dan mengkredit daftar hitung modal. Kemudian yang keempat adalah mengkredit daftar hitung privé sesuai dengan nilai sisa debitnya dan mendebit daftar hitung modal perusahaan. Nah, dari soal tersebut kemudian kita lakukan pembuatan neraca sisa atau neraca saldo yang telah disesuaikan. Nampak pada slide ini bahwa setelah penyesuaian ada perubahan saldo pada masing-masing perkiraan di neraca sisa. Ya, dan ini beberapa sambungan dari contoh soal yang kita bahas tadi. Dan terakhir kita akan menyiapkan jurnal balik, di mana jurnal balik ini adalah pembalikan antara debit dan kredit pada ayat jurnal penyesuaian sebelumnya. Biasanya ayat jurnal balik ini dilakukan untuk memudahkan pencatatan pada periode berikutnya. Oke, materi hari ini bisa Anda dalami lagi dengan membaca daftar pustaka pada slide berikut. Kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.